teman-teman semua. Selamat pagi. Wah, hari ini senang banget nih Kak Maidelin, Kak Florentin, dan Kak Angelin bisa ketemu sama teman-teman semua di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mulai sekolah minggu kita. Kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih semalam kami boleh tidur dengan nyenyak dan kami pagi ini boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh ikut sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan, Engkau hadir ya di tengah-tengah kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menari buat Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, apa kabarnya? Oh, kurang semangat nih jawabnya. Sekali lagi ya, apa kabarnya semuanya? Puji Tuhan, haleluya. Ini bulan apa ya sekarang Kak Florentin? Ini bulan Desember. Oh, kita udah bulan Desember, udah sama-sama pakai baju merah dan topi Natal. Kita mau merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik semua, yuk kita bangkit berdiri. Kita dengan penuh sukacita dan semangat, kita mau menyambut Tuhan Yesus. Ikutin gerakan kakak ya. Hai dunia bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Joy to the world. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven and heaven and nature, and heaven and heaven and heaven and nature sing. Wah, puji nama Tuhan, kita semua masih bersuka cita ya. Yuk kita sama-sama mau berhimpun, memuji dan menyembah Tuhan. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini. Hai mari berhimpun dan bersukaria, marilah bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja alam raya, mari memuji
silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita naikkan pujian Natal di Hatiku. Sama-sama katakan, seperti palungan, demikianlah hatiku Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali hari ini bersama Ibu Bekti ya. Anak-anak, tidak terasa hari ini sudah minggu kedua di bulan Desember ya. Kita mau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami kembali Tuhan dapat bersama-sama bergabung di dalam kelas sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Palembang. Berkati kami Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini pelajarannya 2 ya, pelajaran 11 dan pelajaran 12 ya. Jadi kita gabung karena minggu depan kita mau Natal sekolah minggu ya. Pelajaran 11 tuh judulnya puji-pujian di hari kelahiran Yesus, dan pelajaran yang ke-12 sambutan istimewa ya. Dan bahan Alkitabnya ya, bahan Alkitab diambil dari pelajaran yang ke-11. Bahan Alkitabnya itu puji-pujian di hari kelahiran Tuhan Yesus.
Itu diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-13 ayat 20 dan pelajaran ke-12 Matius 2 ayat 1 sampai 12. Anak-anak masih ingat cerita minggu kemarin ya? Kemarin Ibu Resti, kalau di kelas media Ibu Resti ya, cerita tentang gembala ya. Gembala yang didatangi oleh malaikat. Nah, hari ini kita lanjutkan ceritanya ya. Setelah malaikat itu datang kepada gembala, nah kemudian anak-anak datang sekumpulan bala tentara surga ya bersama malaikat. Ya, mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Dikatakan di sana ya, tiba-tiba datanglah bersama-sama dengan malaikat Tuhan sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Apa katanya? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya ya. Jadi kita mengucap syukur kalau Tuhan boleh berkenan kepada kita ya. Jadi bukan saja gembala yang orang sederhana ya, yang dilawat Tuhan dan juga malaikat di surga pun bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus. Mereka senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sepenuh hati mereka ya. Jadi setelah bala tentara surga turun, mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Wah, gembala itu sangat senang sekali anak-anak ya. Kemudian setelah para malaikat dan bala tentara surga kembali ke surga, gembala tadi, wah kita bersuka cita sekali ya. Nah yuk teman-teman, kita mau berangkat, kita mau ke Bethlehem, bener gak ya apa yang diceritai sama malaikat tadi ya, bahwa kita akan menjumpai juru selamat ya di kota Bethlehem. Ayo teman-teman, kita pergi ke sana, kita buktikan ya apa kata malaikat tadi. Nah kemudian anak-anak gembala itu pergi ke Bethlehem ya. Nah mereka menjumpai bayi Tuhan Yesus di kandang ternak ya. Mereka melihat bayi Tuhan Yesus, oh benar ya, berarti malaikat nggak bohong ya. Mereka akan menjumpai seorang bayi ya, yang dibungkus dengan kain lampin di dalam palungan di kandang ternak. Nah ternyata mereka lihat di sana bertemu sama Ibu Maria, bertemu sama Bapak Yusuf ya, dan bayi Tuhan Yesus sendiri. Mereka bersuka cita anak-anak. Karena apa? Tuhan mau berkenan kepada mereka walaupun mereka seorang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang sederhana, tapi mereka pertama kali dijumpai oleh malaikat Tuhan untuk memberitakan kelahiran Tuhan Yesus ya. Nah, jadi anak-anak, nah itu wujudnya yang mereka lakukan. Gembala itu mereka datang dan melihat bayi Tuhan Yesus ya. Nah sama seperti kita juga, kita pun bersuka cita kalau waktu Natal kita suka memuji Tuhan. Ternyata malaikat di surga bersama gembala sudah duluan ya. Nah pada waktu itu gembala menjumpai bayi Tuhan Yesus di kandang. Nah setelah beberapa lama kemudian, berapa bulan kemudian, kita lihat di pelajaran ke-12 ya, di dalam kitab Matius ayat 2, pasal 2 ayat 1 sampai 12. Nah, di situ ada orang-orang Majus dari timur. Orang-orang Majus itu adalah orang-orang pintar anak-anak ya. Dia orang-orang pintar, mereka mengerti tentang ilmu perbintangan. Karena mereka orang pintar, biasanya dipakai oleh pemerintah. Dan mereka dijadikan penasehat raja ya zaman dahulu. Jadi mereka berpengaruh. Jadi Tuhan itu luar biasa ya. Orang sederhana diberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ini orang pintar seperti orang Majus yang jauh-jauh ya dari timur. Bukan di daerah Israel, bukan, jauh. Mereka dari Persia atau sekarang tuh dari negara Iran. Tapi anak-anak mereka belajar tentang ilmu perbintangan. Jadi suatu hari mereka melihat bintang. Nah dalam ilmu mereka yang pelajari ilmu perbintangan, bahwa akan lahir seorang raja ya. Nah mereka mencari anak-anak di mana ya. Oh ternyata raja itu akan lahirnya di mana? Di Yerusalem. Oh itu ibu kotanya Israel waktu itu, di Yerusalem ya. Mereka pergi ke sana, mereka menjumpai Raja Herodes ya. Wah Herodes bingung anak-anak, kenapa? Kok ada raja satu lagi? Saya kan raja yang berkuasa, saya nggak mau. Saya mau jadi raja selamanya, nggak mau ada raja lagi ya. Nah, Raja Herodes takut anak-anak.
Dia panggil para imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Benar enggak ada raja yang baru lahir? Oh benar raja, ada di tanah Yudea ya. Kemudian dia bilang sama orang Majus tadi ya, kamu boleh lihat ya raja itu. Tapi nanti kalau sudah ketemu, kasih tahu sama saya juga mau menyembah. Nah si Herodes bohong ya anak-anak ya. Padahal dia tidak suka kalau Tuhan Yesus lahir. Nah akhirnya beberapa lama kemudian orang Majus itu datang dengan mengendarai onta seperti di gambar itu. Sampailah mereka ke tempat Tuhan Yesus lahir. Kalau tadi di kandang, ini sudah enggak di kandang lagi ya, sudah di dalam rumah. Mereka mengikuti bintang anak-anak. Nah mereka mengikuti bintang, sampai ya. Bintangnya menuntun mereka sampai di rumah ya, di atas satu rumah. Akhirnya orang Majus tadi yang tadi Bu Bekti bilang mereka orang pintar ya, mereka punya harta, wah hartanya luar biasa. Mereka kasih apa? Ada emas, ada kemenyan, ada mur, mereka kasih sama Tuhan Yesus anak-anak. Nah kalau kita biasanya kalau ada bayi lahir kadang-kadang suka dikasih hadiah ya. Nah dikasih hadiah mungkin dari keluarga, mungkin dari teman-teman. Orang Majus ternyata sudah duluan anak-anak ya. Sudah kasih hadiah luar biasa buat Tuhan Yesus. Ada emas, ada kemenyan dan mur, itu harta yang mahal, harta yang luar biasa ya. Ternyata Tuhan Yesus sudah dapat duluan hadiah waktu lahir. Jadi kalau sekarang ada bayi lahir kita kasih hadiah, oh kayak Tuhan Yesus dulu ya. Nah jadi orang Majus dari timur jauh-jauh datang. Mereka menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Ya karena itu adalah Raja Juru Selamat ya. Setelah mereka menjumpai, terus mereka kasih hadiah kepada bayi Tuhan Yesus, disaksikan Ibu Maria dan Yusuf, mereka pulang. Tapi mereka dikasih tahu sama malaikat Tuhan melalui mimpi, jangan lewat sana orang Majus, lewatnya jalan yang lain. Dikasih jalan yang lain, jadi tidak ketemu Raja Herodes ya. Nah jadi Tuhan itu luar biasa ya, buat Tuhan Yesus selalu melindungi ya anak-anak ya. Nah sebagai penerapan kita akan lihat dari kitab yang pelajaran 11 tadi ya. Penerapan di pelajaran 11 di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 20. Nah para malaikat dan gembala memuji Allah untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi para gembala dan malaikat bergembira menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Sama seperti kita juga kalau bulan Desember, wah ya semuanya menyambut Tuhan Yesus. Apa buktinya? Banyak lagu-lagu Natal diperdengarkan di mana-mana ya. Kemudian setiap orang percaya seharusnya suka memuji Tuhan. Nah jadi anak-anak kita yang percaya Tuhan harus suka memuji Tuhan ya. Gembala, malaikat mereka memuji Tuhan, kita pun harus memuji Tuhan ya. Terus setiap orang percaya dapat mempersembahkan talenta yang terbaik dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Nah anak-anak minggu besok kita kan ada Natal Sekolah Minggu. Anak-anak yang punya talenta menyanyi ya, atau yang bisa talenta bercerita, baca puisi, menari dan lain sebagainya, boleh ditampilkan dalam perayaan Natal ya. Nah itu penerapan di Lukas 2 ayat 13 sampai 20. Selanjutnya next. Ada penerapan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, pelajaran yang ke-12 ya. Di situ dikatakan apa? Orang-orang Majus memberi sambutan istimewa atas kelahiran Tuhan Yesus dengan mencari dan menyambutnya dengan penuh sukacita ya. Jadi orang Majus jauh-jauh dari timur ya, yang bukan orang Yahudi, non-Yahudi, mereka cari Tuhan Yesus sampai ketemu. Ya mereka sambut Tuhan Yesus dengan luar biasa istimewa. Apalagi kita yang percaya sama Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus adalah Raja orang Yahudi yang kelahirannya disambut oleh orang-orang bangsa non-Yahudi. Padahal Tuhan Yesus orang Yahudi, tapi ternyata Tuhan Yesus bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang non-Yahudi termasuk kita orang Indonesia ya. Jadi Tuhan Yesus itu memang Raja orang Yahudi ya, yang kelahirannya disambut oleh orang yang non-Yahudi seperti orang Majus tadi ya. Yang ketiga, orang-orang Majus memberi sambutan istimewa dengan tindakan nyata, yaitu dengan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Itu tindakan nyata yang dilakukan oleh orang Majus, dia memberikan hartanya buat Tuhan Yesus ya. Jadi luar biasa ya tokoh-tokoh Alkitab kita hari ini ya. Sebagai ayat hafalan,
karena pelajarannya 2, ayat hafalannya juga ada 2 ya. Di pelajaran 11 tadi ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Dan untuk pelajaran yang ke-12, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia ya. Jadi 2 pelajaran hari ini sudah sama-sama kita dengarkan ya. Nah anak-anak, kita boleh belajar ya, seperti gembala yang orang sederhana ya, tetap Tuhan datang kepada dia, dan tidak juga seperti orang majus yang orang pintar ya, orang kaya. Tadi terlihat dari persembahannya, Tuhan juga berkenan ya. Jadi Tuhan Yesus itu berkenan untuk semua orang ya, bukan hanya orang sederhana atau orang kaya atau orang berpendidikan, orang pintar, tapi tidak, semua orang ya. Jadi luar biasa Tuhan Yesus kita ya anak-anak. Jadi kita mengucap syukur untuk kelahiran Tuhan Yesus yang boleh kita peringatin setiap tanggal 25 Desember, tapi di bulan-bulan Desember pun kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Tanpa kelahiran Tuhan Yesus kita tidak akan selamat ya. Oke anak-anak, sampai di sini ada cerita Ibu Bekti. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sungguh baik kepada kami mengucap syukur ya Tuhan. Khususnya kami semua anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus akan memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh memelihara kami Tuhan, di antara sekian banyak orang. Tuhan boleh menganugerahkan kepada kami anugerah yang luar biasa. Kami boleh selamat, kami boleh mempunyai juru selamat Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus terus akan menyertai, memimpin kami, melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas dosa dan kelemahan kami. Kami naikkan doa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita udah mendengarkan firman Tuhan sama-sama ya. Untuk teman-teman yang diberkati sama firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Wah, puji Tuhan, haleluya. Kita ketemu lagi ya minggu depan dalam acara spesial, yaitu Natal Sekolah Minggu jam 10 pagi melalui Zoom. Untuk teman-teman yang mau join minggu depan, jangan lupa ubah format namanya menjadi kelas underscore nama teman-teman semua. Contohnya Madia underscore atau garis bawah Maidelin. Untuk teman-teman juga yang rindu untuk memberikan persembahan terbaik buat Tuhan, persembahannya dapat diberikan melalui kode QRIS yang akan tertera di layar. Oke, selanjutnya, walaupun teman-teman masih di rumah aja, jangan lupa untuk tetap rajin baca firman Tuhan, Selalu berdoa Dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.